Pendeta Gilbert diduga menghina zakat. Tapi ini masih konteksnya diduga ya. Bagi yang belum tahu siapa itu Pendeta Gilbert. Pendeta Gilbert adalah pendeta yang sangat terkenal di Indonesia. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah pendeta Gilbert ini bersalah atau tidak, apakah dia menista agama atau tidak. Yang jelas ada salah satu forum, yaitu Forum Arimatea Sulsel atau Makassar, melaporkan pendeta Gilbert ini ke polisi. Jadi intinya pendeta Gilbert ini dipolisikan. Tidak hanya itu, pendeta Gilbert ini juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan dia mencium tangannya Pak Yusuf Kalla. Dia mengatakan dia tidak berniat mengejek atau menyentil zakat di Indonesia. Jadi dia meminta maaf dengan sepenuh hati. Apakah Pak Gilbert ini melanggar undang-undang? Apakah Pak Gilbert ini menista agama? Saya akan mengambil dari sudut pandang pemikiran yang rasional ya. Bagaimana kronologinya? Bagaimana ceritanya Pak Gilbert ini atau pendeta Gilbert ini bisa menyenggol zakat sehingga menimbulkan amarah sebagian umat muslim di Indonesia? Bagaimana kronologinya? Saya akan menjelaskan beberapa menit ke depan. Selamat datang kembali di channel Revangi Filosofi. Beberapa hari yang lalu pendeta Gilbert ini ceramah gitu. Jadi ceramahnya itu ada dua bagian, ada yang di online, ada juga yang di gereja langsung. Jadi ceramah seperti kebaktian ibadah biasa. Nah, di saat ceramah, beliau atau pendeta Gilbert ini mengatakan atau membandingkan gitu. Dia mengatakan bahwa zakat antara Muslim dengan zakat Kristen itu jauh lebih besar zakat Kristen 10% gitu. Sementara zakat teman-teman kita atau saudara kita Muslim itu hanya 2,5% dan ditambah dengan kewajiban ibadah sehari-hari seperti sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Sementara di Kristen kita hanya sekali seminggu loh, sekali seminggu ke gereja. Hanya itu kewajiban kita ditambah zakat 10%. Itu juga susah. Jadi sebenarnya tujuan daripada khotbah atau ceramah dari pendeta Gilbert ini adalah bertujuan untuk mengkritik umat Kristiani. Dia mengatakan bahwa ini sebenarnya ceramah internal bukan eksternal gitu. Ditujukan hanya atau dikonsumsi hanya di internal jemaatnya saja. Cuman yang jadi permasalahan adalah kenapa pendeta Gilbert ini mengambil perbandingan antara agama Kristen dengan agama Muslim gitu. Kenapa nggak mau mengambil analogi yang lain gitu kayak atau persentase yang lain gitu, ngambil contoh yang lain gitu, jangan menyenggol agama lain gitu. Sebenarnya saya juga tidak mengatakan bahwa beliau ini menyenggol atau tidak, itu kan bukan ranahan kita gitu, ranahan hukum. Apakah Pak Gilbert ini menista agama atau tidak, tapi yang jelas saya melihat Pak Gilbert ini sedikit offside ya. Tapi mudah-mudahan nanti masalahnya tidak panjang gitu. Kita berdoa yang terbaik lah. Jadi sebenarnya inti dari ceramahnya itu untuk umat Kristiani gitu, bukan untuk menyenggol umat lain seperti umat Muslim, untuk menyenggol zakat dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, semoga ini masalahnya cepat selesai ya. Saya melihat ya, ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari masalah seperti ini. Oke, kita ambil dari sudut pandang yang lain misalnya. Bicara seputar tentang masalah zakat, masalah uang, masalah perpuluhan, dan lain sebagainya. Masalah duit lah intinya gitu. Saya melihat, ya, tapi tidak semuanya ya. Oknum pendeta ada juga yang mata duitan. Karena begini, berdasarkan pengalaman dari teman saya, dia dulu pernah bermasalah dengan oknum pendeta ya, bukan semua pendeta ya. Disclaimer ya, saya tidak mengatakan semua pendeta ya. Oknum pendeta, dia pernah bermasalah masalah duit. Jadi begini ceritanya, teman saya ini mau melakukan naik CD atau malua gitu. Kalau bahasa lokalnya itu malua. Malua itu seperti naik CD atau ada pemberkatan khusus gitu. Jadi dia mau melakukan pernikahan atau mau nikah beberapa tahun kemudian, sehingga dia melakukan persiapan dengan malua. Kalau di Kristen itu ada istilah malua, itu memberikan uang terima kasih. Sebenarnya nggak harus uang terima kasih sih, cuman udah kebiasaan mungkin turun-temurun dari dulu sampai sekarang gitu. Nah, dia sudah memberikan yang terbaik gitu. Semampunya dia sudah memberikan uang terima kasih kepada pendeta ini. Akan tetapi ya, oknum pendeta ini menargetkan atau mematok harga yang di luar dari ekspektasi dia gitu, di luar dari prediksi dia gitu. Jadi ada semacam atau sedikit
pemaksaan dari oknum pendeta ini harus segini. Padahal dia udah kasih lumayan gede itu duitnya. Tapi si oknum pendeta ini memaksa harus segini gitu. Semenjak saat itu dia malas gereja, malas ibadah, malas yang berbau agama, dia nggak peduli lagi. Dan tahu apa yang terjadi? Dia menjadi ateis hanya karena masalah sedikit. Dia menjadi ateis. Jadi saya melihat ya di Konoha banyak hal-hal seperti ini. Tapi masyarakat atau jemaatnya itu nggak mau gitu, nggak mau ribet lah gitu ngomong sama pendetanya buat apa gitu. Kalau misalnya ada oknum pendeta yang seperti ini yang mata duitan misalnya, oknum pendeta ya yang mata duitan, pasti kita juga agak sungkan ya. Karena apa? Karena harusnya pendeta itu adalah memberikan yang terbaik kepada jemaatnya, memberikan contoh. Nah, ini ada oknum pendeta yang maksa gitu, maksa ngasih uang terima kasih, udah mata duitan. Padahal pendeta itu kan digaji dari pusat gitu, dari ada sistem yang memberikan gaji kepada pendeta. Udah dikasih inventaris yang bagus, dikasih mobil yang bagus, dikasih rumah, dikasih ini, dikasih itu. Kurang apa apalagi coba, iya kan? Hal inilah yang menjadikan teman saya itu menjadi agnostik gitu. Jadi dia nggak peduli lagi dengan agama, nggak peduli lagi dengan pemuka agama, hanya karena masalah sepele, hanya masalah yang sedikit. Jadi banyak orang yang seperti ini ya, yang tidak terekspos, banyak orang yang malas ibadah karena masalah seperti ini, karena masalah sepele seperti ini. Kalau misalnya kita mengatakan masa sih hal seperti ini bisa menjadikan seseorang itu jadi malas ibadah, jadi agnostik gitu. Tapi kan kita nggak tahu pikiran orang itu. Kita tidak bisa mengukur bagaimana perasaan seseorang itu. Kadang saya juga berpikir ya, apa hal ini bisa menjadikan seseorang itu agnostik? Kemungkinan besarnya ada gitu. Jadi alangkah baiknya ya para pemuka agama atau oknum-oknum pendeta jangan melakukan hal-hal seperti itu. Ya kalau nggak mau hidup sederhana yang jangan menjadi pemuka agama dong, jangan jadi oknum pendeta dong gitu. Jadi berbisnis dong, jadi pengusaha. Keluar dari situ, jangan kita merusak agama itu dengan perilaku kita. Jauhkan perilaku kita dengan agama itu. Kalau kita tidak mau hidup dengan sederhana, hidup dengan kekudusan, jangan kita mengaku-ngaku sebagai pemuka agama atau sebagai oknum pendeta. Jangan mengaku-ngaku seperti itu. Menurut saya ini ada korelasi antara banyaknya maraknya ateis dan agnostik di seluruh dunia ya. Karena apa? Karena mungkin ini saja salah satu contoh kecil. Kalau kita mau komplain sama oknum pendetanya, kita agak sungkan gitu. Saya juga melihat akhir-akhir ini ya di Konoha orang yang beragama atau pemuka-pemuka agama itu sangat jarang gitu yang berilmu pengetahuan gitu. Jadi maksudnya gini, dulu ilmu pengetahuan dengan ilmu teologi itu adalah sama-sama ilmu, maksudnya sama-sama cabang ilmu. Jadi nggak ada istilah kalau kamu mau belajar teologi, belajar ilmu agama, ya agama aja, agama terus. Kamu harus memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan. Sekarang kan ada semacam dikotomi hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita berpikir atau kita merunut gitu jauh-jauh ke belakang. Kalau misalnya kita mengambil referensi dari peradaban barat misalnya. Sebelum zaman Renaissance pernah terjadi yang namanya kegelapan Eropa atau Dark Age. Kenapa zaman kegelapan Eropa ini bisa terjadi? Karena apa? Karena agama mencengkram semua hal gitu. Mencengkram ekonomi, negara, politik, hukum dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ya, kalau kita belajar dari sejarah itu, kita tidak boleh hanya belajar ilmu agama, baik pun pemuka agama gitu. Jadi kita juga harus belajar ilmu yang lain gitu. Jangan terlalu monoton itu saja yang kita pelajari, nggak bisa seperti itu. Karena apa? Karena itu tidak membuat kita berpikir secara rasional. Jadi ilmu pengetahuan dengan agama itu harus sejalan. Menurut saya ilmu pengetahuan dengan agama itu seperti mata dan kaki. Artinya kita tidak bisa memisahkan antara mata dan kaki. Kalau misalnya kita jalan, kalau kita misalnya mau maju, kita harus bawa kaki juga kan, kita harus bawa mata juga. Jadi kalau ada yang mengatakan, lu harus pisahin antara agama dengan ilmu pengetahuan, itu artinya kalau lu mau jalan, lu harus tinggalin mata atau lu harus meninggalin kaki gitu. Kamu harus pilih salah satu. Jadi ini semacam logical fallacy ya. Jadi
nggak ada rasionalnya gitu. Kalau kita berpikir secara rasional, ya gimana kita mau jalan kalau kita nggak bawa kaki, nggak bawa mata, harus sejalan seiring, dan berjalannya waktu bisa memajukan sebuah peradaban. Jadi kenapa peradaban itu tidak maju? Jawaban yang paling masuk akal itu adalah karena ilmu agama dengan ilmu pengetahuan itu tidak bersatu atau tidak bergabung. Peradaban muslim juga seperti itu, seperti di kekhalifahan Abbasiyah misalnya. Kenapa kekhalifahan Abbasiyah itu dulu sangat diagung-agungkan, sangat jago, keemasan muslim gitu. Kenapa? Karena pemuka agamanya itu mempunyai ilmu pengetahuan seperti Ibnu Rus, Ibnu Sina, algoritma dan lain sebagainya. Mereka pemuka agama sekaligus ilmuwan. Jadi ini digabung gitu, nggak bisa dipisah gitu. Itulah alasannya kenapa saya menciptakan sebuah filosofi bernama filosofi adil. Seperti yang saya katakan di video-video saya sebelumnya, filosofi adil itu artinya A, agama, D itu, dan Il itu ilmu pengetahuan. Artinya, kalau diperpanjang, adil itu artinya agama dan ilmu pengetahuan. Bunyi dari filosofi adil ini adalah ketika kita menciptakan ilmu pengetahuan baru, vaksin misalnya, HP, toa, speaker dan lain sebagainya, kamera gitu, itu adalah semacam pahala kita, ibadah kita kepada Tuhan. Jadi jangan kita pisahkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Harus seiring berjalannya waktu gitu. Bagi sahabat yang mengcopy atau menyebarkan filosofi adil ini, silahkan, nggak jadi masalah, untuk kepentingan atau kemaslahatan umat manusia, untuk kemajuan bangsa kita. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu filosofi. Filosofinya adalah adil, artinya agama dan ilmu pengetahuan. Saya Repangi, salam rasional.